mati. Belum pernah dalam sejarah perang jenderal sekutu matinya di Surabaya dilawan oleh santri, karena santri menganggap itu bukan perang tapi tawuran. Makanya saya pernah ngaji loh, terceplos saya. Jadi saya dapat cerita dari kakek-kakek saya, itu dapat cerita kalau waktu perang Surabaya itu sering dimarahi. Kenapa? Panglima mudanya namanya Gus Kholik. Gus Kholik itu ngatur strategi perang. Begini. Nanti dihadang jam sekian. Tapi santri itu baru jam 7 sudah dihadang. Gus Kholik marah, kamu jangan hadang jam 7. Nanti hadangnya habis duhur. Nggak apa-apa Gus, kita kan kebal, nggak bahan peluru. Pimpin Kiai Abbas dari Buntat. Terus kalau ketemu Belanda bedil, diambil bedilnya. Wong santri di bedil nggak apa-apa. Diambil bedilnya, terus bedilnya dikeprokkan kepada Belanda. Gus Kholik marah, kita juga butuh bedil, ambil bedilnya. Besoknya kemudian setiap ketemu Belanda, Belandanya dibunuh, bedilnya diambil. Sudah itu serahkan sama Gus Kholik, nih Gus, bedilnya Belanda. Gus Kholik marah lagi, kamu kalau ngambil bedil itu sekalian pelurunya, jangan bedilnya aja. Marah, sekalian pelurunya. Orang bedilnya diambil, pelurunya enggak. Itu perang Surabaya. Makanya ada yang cerita ini dari kakek-kakek saya itu cerita. Jadi dulu itu waktu pekiknya itu kan ada yang merdeka. Ini mesti orang pergerakan dan tentara biasanya kan pinter tentara itu. Nah kalau Allahu Akbar itu santri. Nah kalau orang Surabaya itu pekiknya beda. Hancur. Itu orang Surabaya. Iya, kalau kata ini pelakunya yang cerita. Jadi kalau yang mereka itu biasanya orang pergerakan dan tentara. Terus kalau santri kan Allah Akbar. Nah kalau yang Surabaya itu nah itu perang Surabaya. Akhirnya kemudian Belanda pergi karena diajar itu sama santri. Nah itulah maka tinggal 22 Oktober tidak ada yang bantah, dikasihkan menjadi hari santri. Terus kemudian bangsa ini berjalan latihan kan, tiba-tiba latihan. Nah ketika latihan sana sini membangun bangsa, terjadi peristiwa di dunia yang sangat tidak enak. Apa? Hitler mati tahun 1948. Karena Hitler mati, Amerika sama Soviet kelahi karena musuh bersamanya mati. Nah Soviet punya paham yang namanya paham sosialisme, nah Amerika punya paham yang namanya kapitalis. Dua negara royoan, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Tapi Bung Karno dengan tegas mengatakan, saya tidak ikut kamu, saya tidak ikut kamu, karena saya adalah bangsa Indonesia. Bung Karno. Akhirnya Bung Karno paksa sana paksa sini, akhirnya Bung Karno tidak tahan sebagai seorang presiden. Pidato di sidang tahunan PBB tahun 1960, dan di situ kelihatan betapa Bung Karno seorang santri sejati dari didikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Membuka pidato dengan ayat Quran. Saudara-saudara peserta sidang tahunan PBB yang saya hormati, kami ini punya bangsa, sekarang ditarik oleh bangsa Soviet, ditarik oleh Amerika. Tapi mohon maaf, pahamilah bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Kami diatur oleh Tuhan kami, bahwa kami sudah dari awal dijelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada di sidang tahunan PBB. Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti Soviet, tidak bisa mengikuti Amerika. Kami punya corak bangsa kami sendiri. Dan hari ini kami tidak lagi percaya sama Soviet, tidak lagi percaya sama Amerika. Amerika dan Soviet berperang, melibatkan perang di negara-negara kecil. Berarti negara yang melibatkan perang dan berebut, bagi kami negara itu kurang baik. Artinya negara yang tidak baik berarti falsafah negaranya kurang baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet tidak baik, dan Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Kalau kalian mau rukun, contohlah negeri kami. Kami berbeda-beda bangsa, kami pikul satu negara karena kami punya Pancasila.
Kalau kalian mau patuh dengan dunia, ganti dasar kalian dengan Pancasila. Akhirnya tidak sampai lama Bung Karno dipaksa turun, akhirnya bangsa kita dikacaukan oleh peristiwa 65 itu sebenarnya peristiwa politik yang akhirnya kemudian siapa yang turun tangan pertama kali? Siapa? Nahdlatul Ulama beserta kekuatan tentara menyelamatkan bangsa Indonesia.